kita semua, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini, kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain, ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Krisis Center, Departemen Pelkes GPIB. Duka Mora adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua, umat yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada malam hari ini di dalam acara Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Foni Lukito, Pendeta GPIB non-organik di Batam. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dikenankan untuk bersekutu pada malam hari ini dengan Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Malam hari ini kami akan beristirahat, namun kami ingin menyempurnakan hari ini dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, karuniakanlah kami dengan karunia tuntunan Roh Kudus, agar kami dipimpin, dibimbing untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, biarlah kuasa Roh-Mu boleh bekerja di dalam diri kami, menguasai seluruh keberadaan kami. Karenanya Tuhan, kami sedia mendengar firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, diambil dari Mazmur 107 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Mazmur 107 ayat 23 hingga ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema pada malam hari ini adalah tetaplah bersyukur. Saudara-saudara, jika kita bertanya kepada seseorang, tantangan apakah yang paling berat di dalam mempertahankan iman? Banyak orang akan menjawab dengan satu kata,
penderitaan. Seringkali saudara-saudara, penderitaan terutama bila menimpa orang-orang yang baik. Bila menimpa orang-orang yang kita nilai tidak melakukan kesalahan ataupun kejahatan. Maka hal ini akan dilihat sebagai kemalangan, sebuah misteri yang tidak terduga. Di dalam lubuk hati yang paling dalam, seringkali timbul ganjalan, sebuah perasaan yang tidak mengenakkan. Mengapa Tuhan membiarkan anak-anaknya tenggelam di dalam penderitaan? Tentu saja di samping penderitaan-penderitaan fisik yang dialami. Bahkan sesungguhnya saudara-saudara, perasaan ini sesungguhnya jauhlah lebih menyiksa dibandingkan dengan penderitaan fisik. Kita akan bertanya-tanya, di mana Tuhan ketika anak-anaknya saling menghancurkan? Ya, kita lihat dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, di planet bumi ini, di Indonesia ini. Ada peristiwa-peristiwa, ya misalnya peristiwa gereja-gereja yang mengalami pemboman. Kita bertanya, Tuhan ada di mana ketika umat manusia tengah saling menghancurkan? Entah dengan alasan apa. Di mana Tuhan ketika anak-anaknya menderita, ketika anak-anaknya mati dalam usia dini? Apakah karena penyakit ataukah karena bencana? Seperti juga bencana-bencana yang dimungkinkan, yang dikenankan oleh Tuhan terjadi, sehingga mengakibatkan banyak nyawa yang harus terkorbankan. Kita bertanya, Tuhan ada di mana? Atau bahkan kita bertanya, apakah Tuhanlah menjadi penyebab penderitaan itu sendiri? Nah, saudara-saudara, terlalu sulit bagi kita untuk diajak tetaplah bersyukur seperti tema hari ini. Ketika kita merasakan bahwa saya menderita, saya melihat orang-orang di sekitar saya menderita, lalu saya harus bersyukur? Nah, saudara-saudara, tentu saja semua hal ini bukanlah hal yang mudah. Oh Tuhan, mungkinkah kami bersyukur ketika kami merasa menderita, ketika kami melihat orang-orang yang kami kasihi menderita? Mungkinkah kami bersyukur Tuhan? Nah, saudara-saudara, ternyata Tuhan akan mengatakan kepada kita semua, mungkin. Pemazmur menceritakan bagaimana orang-orang yang mengarungi lautan luas. Pengalaman bagi pelaut yang mengarungi lautan luas, yang harus berhadapan dengan angin, badai, dan gelombang, membuat para pelaut dan khususnya pemazmur mengungkapkan bahwa Allah lah yang berkuasa terhadap angin, badai, dan gelombang yang besar. Bahwa Allah lah juga yang sesungguhnya dikatakan di dalam ayat 25, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang dan seterusnya. Yang ternyata saudara-saudara, Allah lah yang berfirman. Dan ternyata Allah lah juga yang meredakannya dan menyelamatkan manusia. Menyelamatkan mereka, para pelaut itu. Orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal itu.
Mereka sampai pada titik bahwa Allah lah yang berkuasa atas kenyataan alam. Bahwa tidak ada seorang manusia pun di alam ini yang dapat mengendalikan kenyataan alam. Tuhan, saya melihat kebesaran-Mu. Mungkin kita akan sampai di titik itu. Tetapi di titik yang lain kita akan mengatakan, Tuhan, saya melihat kebesaran-Mu, tetapi saya menderita Tuhan. Saya susah, saya sakit, saya menderita. Mereka susah, mereka sakit. Tuhan, Engkau Allah yang besar itu, Allah yang berkuasa itu, ada di manakah Engkau? Ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat yang sama, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui karya Yesus Kristus yang mengajar manusia untuk melakukan kebaikan melalui penderitaan. Kristus mengajarkan bahwa melalui penderitaannya, Ia tengah melakukan satu hal besar yang mendatangkan kebaikan bagi dunia, yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Di mana itu? Saudara-saudara, di kayu salib, dalam kemenangannya yang baru saja kita rayakan, dan kita rayakan setiap hari Minggu, yaitu Hari Raya Paskah, saudara-saudara. Kristus menunjukkan apa sesungguhnya makna penderitaan. Bahwa penderitaan dapat mengubahkan sesuatu menjadi sesuatu yang baik, dapat mengubahkan sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik, dapat mengubahkan sesuatu itu mendatangkan kegembiraan sejati. Yang mendatangkan kegembiraan sejati di hati mereka yang percaya. Bahkan saudara-saudaraku, melalui peristiwa-peristiwa yang sangat dekat dengan kematian, bahkan melalui kematian itu sendiri, bahwa sesungguhnya penderitaan tengah memanggil cerita tentang kasih Allah. Bahwa penderitaan yang dialami Yesus Kristus telah menyatakan cinta kasih Allah. Dan karenanya pula, dengan penderitaan itu yang diajarkan kepada kita untuk menggerakkan hati kita untuk berbuat kebaikan. Kita melihat banyak penderitaan. Kita merasakan banyak penderitaan. Kita merasakan kesakitan. Kita merasakan kekecewaan. Kita merasakan sesuatu yang membuat kita payah. Kita juga melihat orang-orang lain susah, orang-orang lain payah, orang lain menderita. Tetapi, saudara-saudara, dengan semua hal yang terjadi ini, semua hal yang dimungkinkan Tuhan terjadi, Tuhan tengah mengajarkan kita untuk berbuat kasih, untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk berbuat kebaikan. Dan ternyata, saudara-saudara, dengan ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami kesusahan, ketika melihat penderitaan, ketika melihat kesakitan, ketika kita mampu untuk berbuat baik, maka dengan demikianlah kita disebut orang-orang yang tetap bersyukur. Orang-orang yang tetap mampu untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kesusahan dan kepayahan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita merenungkan saudara-saudara, dalam kehidupan iman kita tengah bergumul bahwa dalam hal mengikut Tuhan,
banyak hal yang akan kita alami. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa Ia yang berfirman, yang membangkitkan angin badai, yang meninggikan gelombang-gelombangnya, maka Ia pulalah yang akan menuntun anak-anaknya untuk berada di pelabuhan kesukaan mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, malam hari ini, mari kita yang dipanggil untuk tetap bersyukur. Bahwa dalam banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita mampu untuk melihat bahwa Tuhan ada di dalamnya. Kita mampu untuk tetap melakukan kebaikan. Maka biarlah kita akan disebut sebagai orang-orang yang bersyukur. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat beristirahat malam. Tuhan memberkatimu untuk melakukan banyak kebaikan, untuk tetap bersyukur dalam hidupmu. Di tengah-tengah banyak perjuangan-perjuangan imanmu. Di tengah-tengah banyak hal yang kamu lihat dan kamu saksikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh menegaskan bahwa Engkau yang berfirman, yang membangkitkan angin badai dan meninggikan gelombang-gelombangnya. Bahwa Engkau pulalah yang akan membuat kami bersukacita dan menuntun kami pada pelabuhan kesukaan kami. Kami mengaku bahwa banyak hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, kesusahan kami, penderitaan kami, bahkan kami melihat orang-orang yang baik, orang-orang yang tak bersalah, harus mengalami penderitaan-penderitaan ya Tuhan. Kami diajarkan bahwa penderitaan Kristus telah lebih dahulu mau mengajarkan kami bahwa penderitaan memanggil kami untuk tetap berbuat kasih. Sehingga kami tetap mampu untuk bersyukur di dalamnya. Dan kami percaya bahwa ketika kami melakukan kebaikan dalam kehidupan iman kami, di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, di tengah-tengah penderitaan yang kami saksikan, kami tetap mampu untuk berbuat kebaikan, maka kami adalah orang-orang yang tetap bersyukur kepadamu Kristus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk hidup dan kehidupan umat manusia Tuhan. Tengah-tengah kehidupan pandemi yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh belajar bahwa melalui semua hal ini, Tuhan tengah mengungkapkan kenyataan bahwa kami tetap dipanggil untuk berbuat kebaikan. Oleh sebab itu Tuhan, banyak hal yang boleh dunia rasakan di dalam dan melalui pandemi ini Tuhan, juga khususnya Indonesia, dan terlebih khusus lagi bagi gereja-gerejamu Tuhan, dan percaya bahwa gereja-gereja pun tetap Tuhan panggil untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat kebaikan meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Dan berdoa Tuhan khususnya juga bagi semua saudara, semua kawan, semua sahabat yang dalam penderitaan, dalam kesakitan. Mereka yang harus menderita karena dampak pandemi, baik yang harus tertular secara fisik ya Tuhan, sakit secara fisik karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Pun dalam dampak-dampak secara ekonomi, Tuhan berkati. Pun gereja-gereja Tuhan yang harus berjuang ketika harus melaksanakan tugas pekabaran Injil untuk memberitakan firman. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai gereja-gerejamu, meskipun gereja-gereja harus berjuang dan bergumul hebat ya Tuhan.
Kami berdoa untuk semua saudara, sahabat yang tertimpa bencana Tuhan. Khususnya teman, saudara, sahabat, anak-anak Tuhan yang berada di NTT dan NTB. Kiranya Tuhan sertai dan tidak tinggalkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Disinilah Tuhan, kami tengah Tuhan panggil untuk berbuat kebaikan ketika kami melihat banyak penderitaan. Kami mau mengungkapkan, Tuhan, kami tidak saja berbicara bahwa kami adalah orang-orang yang bersyukur, tapi kami mampu melakukan sesuatu untuk mewujud nyatakan sikap iman yang bersyukur itu. Terima kasih Tuhan, malam telah menjadi bagian kami. Kami akan beristirahat, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai. Berkati GPIB Tuhan, agar GPIB boleh hadir dan bertumbuh untuk melaksanakan kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah seluruh keberadaan GPIB. Tuhan tolong, Tuhan sertai, agar GPIB boleh memuliakan Tuhan untuk menyatakan kuasa kasih Tuhan di tengah-tengah banyak penderitaan yang boleh kami saksikan. Dan GPIB boleh menjadi wujud bahwa anak-anak Tuhan yang terhimpun di dalamnya adalah anak-anak Tuhan yang bersyukur. Ini kami Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami, agar kami layak disebut orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Demikian saudara-saudara, selamat malam, selamat beribadah, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini, kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain. Ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Krisis Center, Departemen Pelkes GPIB. Duka Murah adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB.